Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Shalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabbihi radhiyallahu anhu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wa qala lam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka shikraka wa dhahara wa rafa'na. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan mengkaji Al-Hikam Al-'Athaiyah dari Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah Al-Iskandarani, aforisma yang kesekian dari guru Alexandria ini. Kalau di kitab ini halaman 87 kita akan membaca syarahnya Imam Ar-Rundi, Imam Asy-Syarqawi ya, mantan Grand Syekh di Azhar. Mula-mula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca berbagai syarah tadi, dimulai dari Ibnu Ajibah Al-Hasani, kemudian Imam Sarnubi, Syekh Baros, Imam Ar-Rundi, kemudian juga syarahnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, juga Imam Az-Zarruq ya. Nanti saya tambahkan sedikit dari Asy-Syarah wa Tahlil ya, dari Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kalau di beliau ini di juz yang ketiga ya, di kitab saya yang terbitan Darul Fikr Damaskus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu wal akil, sementara yang akil yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Al-Ghafil, adapun orang yang lalai kepada Tuhan, spesifik nanti kepada tauhid ya. Idza asbaha, manakala memulai pagi harinya ia, yanzuru, ini sudah menjadi prinsip karena sudah biasa. Ia memandang, berpendapat, berteori, ia berprinsip dengan terus bertanya. Isi prinsipnya adalah madza yaf'al, madza yaf'alu, atau kalau pakai redaksi aku, madza af'al, saya mau berbuat apa hari ini. Atau orang yang lalai itu senantiasa memulai pagi harinya dengan sebilah tanya, apa yang hendak diperbuatnya hari ini. Sementara wal akil ini menarik karena ghafil dipertentangkan dengan akil ya. Yanzuru, memandang atau membangun sebuah kesadaran atau prinsip, madza yaf'alullahu bi, apa yang hendak diperbuat Allah bihi, kepadanya. Jadi redaksinya antara aku dan Allah ini. Di situ garis demarkasinya atau tafriqnya ya. Al-ghafil anit tauhid, orang yang lalai terhadap tauhid. Wa anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi, lalai dari tauhid dan bahwasannya tauhid itu adalah segala sesuatu dalam konteks ini ya, terjadi biqada'illahi wa qadarihi, berdasarkan ketetapan ketentuan Allah dan takdirnya. Nanti kita jelaskan sedikit perbedaan qada dan qadar ya. Idza asbaha, manakala memulai pagi harinya atau berpagi-pagi ia, yanzuru madza yaf'alu, ia berpikir, memandang, ia berpikir madza yaf'alu, ini saya mau berbuat apa, atau dia mau berbuat apa, si ghafil itu, si lalai tadi itu loh. Ayan sibu af'alahu ila nafsihi, ia menyandarkan, ia mengatribusi, menisbatkan perbuatan-perbuatannya ila nafsihi, pada dirinya sendiri. Fayaqulu, kemudian berujar ia, si ghafil itu, madza af'alu fi hadzal yaum masalan. Dia kira-kira berujar begini, sebagai contoh ya, masalan sebagai contoh, madza af'alu, saya mau berbuat apa hari ini, fi hadzal yaum. Kemudian wal aqilu, sementara wal aqil ya, sebaliknya, ini bermakna tetapi, ini tetapi atau waw bermakna tetapi, lakinna ya. Sementara atau akan tetapi, namun demikian orang yang cerdas,
adalah ayil mustaiqizu, orang yang sadar. Alladzi la yaghfulu atau la yaghfalu ya. La yaghfulu boleh ini. Yang tidak lalai akan tauhidnya, wala yaghibu anhu, dan tidak hilang, tidak lenyap darinya, dari si akil tadi, failnya ini, anna kulla syai'in biqada'illah, bahwa segala sesuatu terjadi karena atau berdasarkan qada dan qadarnya Allah, ketentuan, ketetapan, dan maupun takdir Allah. Lantas si akil itu berujar, berpikir manakala memulai harinya ya, yanzuru madza yaf'alullahu bihi, apa yang hendak diperbuat atau apa yang hendak ditakdirkan Allah pagi ini atau hari ini, bihi pada si akil. Sebaliknya si akil itu ayyan sibu af'alahu, menyandarkan seluruh af'alahu pada seluruh perbuatannya, kullaha, seluruhnya, ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Sehingga berujarlah ia, idza asbaha, manakala memulai pagi harinya, madza yaf'alullahu bi, apa yang hendak ditakdirkan Allah kepadaku fi hadzal yaum masalan. Baik, sampai di situ dulu, nanti kita teruskan. Orang yang lalai akan tauhid ya, banyak sekali para mutakallimin. Jadi tauhid sebagai disiplin ilmu adalah sultanul ulum. Kemudian wahdaniyat sebagai tauhid dalam kerangka ilmu tauhid adalah sultannya ya. Ada juga pendapat lain, tauhid itu adalah tajul iman, mahkotanya iman. Bayangkan ada raja tanpa mahkota, ya bukan raja namanya, mungkin mah desa ya, bukan mahkota itu. Jadi sultannya, mahkotanya, yang di dalamnya ada af'al itu. Ini seperti sering kali saya kira menjadi kajian teman-teman ya, wahdaniyat dalam af'alnya Allah itu. Baik, bahwa segala sesuatu di atas tadi, anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Bagaimana sih cara mencerdasi takdir, mencerdasi qada dan qadar? Mula-mula, qada ini generiknya, qadar spesifiknya. Jadi qadar ini adalah qadar ini kan maknanya kadar, sudah jadi bahasa kita itu volume. Yang katanya Faiz, volume itu suara gitu ya. Pengejawentahannya. Jadi ada blueprint, ada tata laksananya, ada pengelolaannya ya. Sama dengan begini. Kita tetap wajib ikhtiar loh ya. Ini teorinya Imam Al-Maturidi, teori kasab ini. Kita tetap wajib ikhtiar. Itu cara mencerdasi takdir. Secara gampang bisa diilustrasikan pada motor. Motornya Dayat ini kan motor yang tawadu ini. Sementara motor Bahri ini motor maling. Nah, ada dua jenis motor ini. Motor Dayat ini maksimal 60 kilo. Nyampe per jam itu, Nur? Nah, nyampe ya? Nyampe ya, ketika masih baru. Itu kan motor tahun 85 ya. Nah, itu dia. Saya tidak nyebut merek lah. Pokoknya motor itu. Motor yang tawadu, low profile itu. Ya, maksimal segitu. Maka diutak-atik, diikhtiari bagaimanapun tetap segitu. Nah, sudah. Motornya Bahri ini motor maling. Himaling yang bacaan Imam Ar-Rondi di tengah tadi itu. Kecepatan maksimal 180 km per jam. Tentu saja Bahri boleh menggunakan 20 km per jam. Atau 5 km per jam karena dituntun. Nah, nambah 7 km per jam karena dipakai maksiat, banyak kempes, kemudian sembari sa'i dia lari-lari kecil mendorong motornya mencari tukang tambal ban ya. Karena tambal ban punya band kan, namanya tambal band itu. Yang sesama pemainnya atau musisinya sering menyalahkan satu sama lain ya. Karena tidak pernah sinkron itu, berbeda teori. Baik. Atau contoh lain begini. Ini gelas sama-sama dijatuhkan dari atas. 2 gelas, 3 gelas misalnya, 3. Tentu saja pecah karena terbuat dari kaca yang tipis. Tetapi yang satu, karena memang di bawahnya ini lantai ya, tegel itu loh, tegel. Di bawahnya tegel, keramik itu, tentu saja pecah. Tetapi ada yang menyiasatinya dengan kasur bayi. Nah, tempat tidurnya, saya nak nyebut Ustadz Iqbal lah ya, Gus ya, tempat tidurnya Gus Mu'id itu.
tentu tidak pecah. Satu lagi hanya disiasati dengan karpet tipis ya, pecah tapi tidak terpecah belah ya, tidak berantakan, hanya pecah jadi 3 misalnya, terbelah jadi 3. Tapi yang satu tadi sangat hancur itu. Walhasil 3-tiganya sama-sama jatuh. Ini qadha ya. Tetapi karena ikhtiarnya berbeda-beda, maka nanti takdirnya berbeda-beda. Itu dia. Jadi tergantung kita mencerdasinya bagaimana. Sehingga ada ujar-ujar begini, tugas kita hanya berusaha. Saya ingin merubah quote itu kan, dulu quote itu bunyinya begini, tugas kita hanya berusaha sampai waktu tidur tiba. Lalu biarkan hari esok menentukan takdirnya. Saya ganti, saya berusaha menghindari kata tidur ya. Tugas kita berusaha semaksimal mungkin, nah itu dia. Dan biarkan hari esok itu menentukan takdirnya. Jadi makanya kalau subuh itu kita berdoa setelah kenapa sih doa tahajud itu saya baca subuh? Ya, kunut subuh ya. Allah bagaimana? Allahumma laka aslamna bika aman. Itu kan doa tahajud itu. Kalau Anda perhatikan di kunut saya itu subuh itu dari hadis semua itu. Jadi yang menyusun ilmuwan itu. Itu disusun dari hadis itu memang Iqbal itu. Sejak di tempat mungkin di Penarukan ya. Nah itu dia, itu disusun dari hadis itu. Jadi bukan sembarangan lalu apalah ngarang-ngarang, tidak, memang dari hadis semua. Ya kemudian berusaha dihafal ya, sebagian bacaan kunut-kunutnya para ulama ya kita ikuti. Jadi setelah Allahumma laka aslamna itu karena saya menduga beberapa teman-teman ini tidak sempat tahajud. Sekurang-kurangnya doa tahajud dibaca kunut ya. Meskipun ketika subuh itu mengikuti aliran kebatinan semua itu ya. Mulut terkunci rapat, ya kerongkongan tercekat ya. Begitu ada rujak lalu disikat, setelah itu tidur lagi. Itu sebutkan 10 nama buah dalam 1 detik, rujak. Nah itu dia. Kan sulit kan 10 nama buah dalam 1 detik, ternyata rujak. Itu jawabannya ya. Kemudian Allahumma laka aslamna bika wa filana ma qaddamna wa antal muqaddim antal muakhir, itu la ilaha illa nas'aluka Allahumma anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Ya, itu doa Nabi itu dari hadis juga. Kami bermohon kepadamu Allahumma anta ja'ala, agar kau jadikan qada bagi kami itu qada yang baik itu. Ketetapan atau ketentuan yang baik. Kalau sudah baik pasti memang sama-sama jatuh tadi itu ya. Tapi ada nanti yang pecah berkeping-keping ya, ada yang tidak terlalu berkeping, bahkan ada selamat sama sekali karena di bawah ada kasur bayi. Kasurnya siapa yang mirip kasur bayi di sini? Beliau ya memang ya. Pantesan sempaknya Hello Kitty itu. Menurut peneliti sempak, bukan betul kan ya? Bayangkan orang yang sudah termakan usia, saya tidak nyebut uzur ya, seperti Hafiz itu masih mau ngaji, itu kan sudah ketetapan atau ketentuan yang baik dari Allah, itu patut disyukuri itu kan. Makanya di surat Ahzab itu disampaikan bahwa Nabi ini tidak pernah merasa lelah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini juga kerap kali kita singgung bahwa kalau ada suami menyayangi keluarganya, ini supaya di sana termotivasi tentu saja untuk jadi suami ya. Kalau Maulana ingin jadi istri, suaminya dayat sendiri. Kalau ada suami menjalankan tugas-tugasnya, itu menurut saya tidak harus diberikan predikat bapak panas atau hot papa ya. Cool papa atau hot papa ya. Nggak usah itu, dia kewajibannya kok. Sudah memang kewajibannya ini guru yang hebat. Sudah kewajibannya guru ngajar, nggak ada hebat-hebatnya itu karena kewajibannya. Itu firman Tuhan di surat Ahzab itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka na'alan nabi, makanya kadang saya baca itu ya. Jadi banyak saya yang ayat-ayat surat-surat yang berhubungan dengan Nabi itu sering saya baca. Terutama di dalam sholat ya, karena bacaan Quran paling hebat itu dalam sholat. Maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Nabi itu tidak pernah merasa lelah, merasa terpaksa menunaikan kewajiban itu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Nah itu dia.
sudah pasti terjadi nanti. Akan tetapi kita bisa mencerdasinya. Ini saya kira bahagian dari mencerdasi takdir. Orang yang ghafil, lalai kepada tauhid tadi, kepada wahdaniyat ya, makanya kita doa subuh itu juga dari hadis juga itu. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimina syahidunaka, tapi hasan hadis itu. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin syahidunaka bil wahdaniyati wa li nabiyyika bir risalah ya. Itu juga doa. Bagaimana caranya, Pak? Ya cari di hadis ya kan. Katanya ada jurusan tafsir hadis ya. Siapa kaprodinya? Siapa? Oh, Romo ya. Tapi nanti pembimbing skripsinya kan Romo kan, tafsir hadis kan ya? Romo. Iya. Loh memang iya ya, sudah ditentukan itu. Sudah, it has been decided itu, sudah diputuskan itu. Ya enggak apa-apa, kuliah ekonomi tadi tapi menjadi pembimbing skripsi tafsir hadis. Itu maknanya tafsir hadis yang ekonomis ya. Agak mencurigakan kan, jadi Ustadz Iqbal pagi enggak tidur. Hanya ada di sana. Saya enggak tahu apa nulis apa jualan ya. Pokoknya enggak tidur itu sudah prestasi itu. Memang memulai pagi itu. Memulai pagi. Bahkan ketika muridnya tidur siang sini ditungguinya dengan tekun. Tapi dikodok tadi maghrib. Oh, dikodok. Iya betul itu. Nah itu mencerdasinya bagaimana, tetap dengan ikhtiar itu. Wajib kita ikhtiar, kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Terserah kita, motor yang kecepatan 160 itu mau dipakai 20, 30, 40 ya terserah. Kita sudah dikasih pilihan-pilihan ya. Maka redaksinya wala akil itu al-mustaiqidz, dia sadar ya. Menyadari betul kepada itu, kepada tauhid itu ya, dan tidak hilang satu prinsip darinya bahwa segala sesuatu karena ketetapan. Memang takdir ini kan misterius. Sebutkan ke saya sains paling hebat, ini sampai kiamat ini. Sains paling hebat yang tahu ada bayi lahir nanti mati umur berapa, itu sains tidak tahu itu. Kalau mau sombong loh ya, agama kalau mau sombong itu kepada sains. Tapi kan agama kan tidak boleh sombong, biasa aja. Misalnya ada sains yang ugal-ugalan, yang agnostik, yang liberal, yang apa lagi? Yang ateis misalnya. Yang sok-sok tahu apa. Itu hanya bisa memprediksi saja. Dan faktanya banyak orang yang sudah divonis mati 2 tahun, ternyata karena pola hidupnya bahagia, ikut prinsip arih nafsaka ya, sampai 5 tahun ya. Tapi 4 tahunnya stroke ya. Banyak yang begitu itu. Jadi tanyakan kepada sains. Itu Quran kok itu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Itu besok kita tidak tahu berbuat apa. Punya rencana iya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Besok nanti mati di mana dia tidak tahu. Itu mencakup sains, mencakup apa saja itu. Yang sok-sok tahu kan ya. Sains ini katanya begini. Begitu sains ini mampu menjawab rahasia semesta, maka agama tidak lagi berguna. Segera dalam hati saya, cang sapah, begitu itu. Dalam hati saya itu. Dan itu lalu kita buktikan ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan agama yang sains tidak bisa jawab. Surga neraka kejauhan lah itu. Kita bukan panitia pembangunan surga kan ya. Besok ngapain? Ya kerja. Kita tidak tahu siapa. Kita bukan peserta atau nggak pernah nyumbang 1 bata untuk pembangunan surga neraka. Itu bukan urusan kita lah itu. Tapi mati itu tidak tahu kita itu. Rezeki misalnya itu juga nggak tahu. Nanti berjodoh dengan siapa, ya kan? Adalah sulit diterima. Ada keluarga misalnya suami istri menyekolahkan anaknya, mendidik, diantarkan ke TPQ, ya kan? Dikasih makan yang baik-baik. Tiba-tiba begitu dewasa jadi istrinya dayat. Muskil di akal kita itu. Tetapi itulah misteri kodok dan kodar, ya kan? Dia ketawa dayat, ternyata Maulana. Dia sudah bahagia, ternyata Maulana. Nah, Maman lalu nangis. Oke, poligami kalau gitu. Dayat poligami dengan jadi Nyonya Dayat 2 ya. Maulana Dayat dan Maman Dayat. Nah, bahagia sekarang itu. Jadi banyak sekali. Salah satunya itu tanyakan kepada sains ya, yang jumawa
Kan ada sains yang tidak jumawa ya, banyak lah, banyak sekali. Ini kehidupan ini yang katanya apa positivistik, iya betul. Positivistik itu kan terukur sekali. Realisme dengan idealisme misalnya. Ideal itu ini contohnya bisa diet sentris, untuk menghindari kata bokep ya, bisa diet sentris ini. Jadi realisme segala sesuatu ya berdasarkan kenyataan ya. Kalau idealisme harapannya apa, kenyataan tidak mendukung gitu. Realisme sebaliknya itu. Tapi positivisme ini nanti semua serba diukur itu. Jadi begini, kalau mau sukses begini, kamu mau punya uang berapa dalam 5 tahun? Ya setahun nabung sekian, kerja ini ya, kerja keras banting tulang ya, tulangnya teman tidak apa-apa, terus begitu nanti sampai ke tujuan. Tapi faktanya banyak tidak berlaku ya, dan banyak tidak terjadi. Ada yang belajar sebentar tapi dia cepat pinter ya, ada yang tidak belajar sama sekali tapi dia pinter dan itu hanya dongeng ya. Kemudian dia sudah senang ya itu. Maman yang sombong itu, saya itu Pak, dongeng gitu. Dongeng itu tidak terjadi di alam nyata itu. Legenda ya, legenda. Legenda batu belah ya. Dan di sini kita harus pandai-pandai mencerdasi, makanya rukun iman itu ya. Mencerdasi takdir itu. Caranya ya dengan memaksimalkan usaha. Sudah usaha saja. Baik, kita teruskan sedikit ya. Tadi fanadharul ghafil, kemudian si lalai. Ini ndak enak bahasa ini ya. Tapi memang begini terjemahannya sementara. Si ghafil ini nadhara li nafsihi. Iya, ya sudah, si lalai saja. Si lalai ini memandang, berprinsip ya, berteori, mewukan ya, memandang pada dirinya sendiri. Pada situasi yang demikian itu, rubbama wakalahullahu ilaiha. Ya, Tuhan akan mewakilkan nafsunya itu ke dia. Kamu kan sok-sok tahu pada dirimu, pada nafsumu, pada seluruh kemampuanmu. Ya sudah, kamu urus dirimu sendiri. Nah itu dia. Padahal kita ngurus detak jantung loh, enggak bisa. Ngurus aliran darah, apa bisa Anda kendalikan aliran darah? Kok aliran darah? Tapi kelamin saja loh sulit dikendalikan, tapi memang di situ ada aliran darah di kelamin itu. Kalau enggak bukan kelamin namanya. Ya sejenis ya, mainan, toys itu. Apa ya? Bentuk jamaknya dildo itu, bahasa Arabnya dildo itu apa bahasa Arabnya? Habib senyum-senyum saja itu ya. Sastra Arab tahu. Ada sastra Arab. Apa? Mainan lah pokoknya ya. Itu ya. Saya cuma bisa gambar. Iya. Pokoknya min adawatil jima' itu ya. Oke. Iya, makanya kok ini kok ngaji masih sempat ngomong jorok. Tidak ada yang jorok ya. Karena memang Allah yang kita bicarakan ini ya. Makanya dulu ada temannya Burhan yang dari Sulawesi itu ada. Kok di sini ngomong onani biasa Pak? Oh sebelum itu satu ketika tahu Yunus ya. Yunus ini dari Lombok juga. Ada salah satu teman yang konon itu sempat diincar oleh Malik namanya Hanum, bertanya, Mas Yunus onani itu apa? Jadi onani enggak tahu. Saking polosnya itu. Belum kenal Ustadz Yani. Sudah kenal ya? Lalu Yunus menjawab, onani itu berpikir dengan keras katanya. Sampai keluar ide-ide cemerlang. Jadi tega sekali Yunus itu. Nah itu karena Yunus soleh ya. Beda kalau Dayat. Langsung kalau nanya ke Dayat mau nyobain. Langsung gitu. Mau nyoba itu. Nah. Setelah itu. Ini karena cerita lalai. Saya juga lalai juga akhirnya. Setelah itu cerita apa tadi? Temannya Burhan nanya. Kok di sini biasa ngomong onani Pak? Ya nggak apa-apa, sementara di tempat kalian kan biasa dilakukan. Di sini hanya ngomong saja, sebagian memang mempraktekkan, tapi itu di luar pengetahuan saya. Dan itu nggak penting untuk saya ketahui itu ya, buang-buang umur saja nanti. Tapi saya berbaik sangka bahwa yang kalian buang itu anak soleh. Bukan Nur ya, itu anak yang jahat itu, anak durhaka. Kalau yang soleh sudah habis jatah solehnya nanti kan itu. Jadi yang dibuang anak durhaka, yang soleh ditahan nanti sama istrinya kan. Seperti Habib itu ditahan-tahan. Nanti dia mau serahkan ke istrinya itu. Dijual. Dijual.
Di beberapa negara di Eropa ya, di Belgia itu ada bank sperma memang. Iya. Muid Sofi. Ada bank sperma. Jadi nanti bisa inseminasi ya, kawin suntik itu. Inseminasi ya buatan ya, kawin suntik. Kawin suntik semangat ini ya. Ya nggak apa-apa man, bagus lah man. Kawin suntik. Kalau Dayat ya pakai jarumnya sendiri ya. Kawin suntik nanti dia tinggal pesan request sperma apa. Ini spermanya siapa? Ini misalnya spermanya siapa lah? Teroris ya. Ini spermanya bisnismen misalnya. Bisnismen ini baik loh ya. Kanjeng Nabi itu pengusaha. Jadi Nabi itu kenapa dagangnya lancar? Keuntungan sedikit, yang penting pedagang yang lain itu baru pulang 1 kali, Nabi Muhammad sudah pulang 3-4 kali. Pulang ke Mekah itu loh, dari Syam, dari Syria itu. Karena dagangnya lancar itu. Keuntungan sedikit itu, tidak mencekik pelanggan. Jadi tidak mencekik. Kalau Anda perhatikan ayat tentang riba itu 7 di Quran. Ini pernah kita kemukakan waktu ngaji Ahad sore ya. Ayat tentang riba itu 7 itu. Pertama lunak sampai terakhir nanti halallahul bai'a wa harramar riba, baru vonis tegas haram itu. Memang itu gaya Quran begitu. Begitu pula Nabi Muhammad itu memang pedagang. Kita menyebut beliau seorang bisnismen, pengusaha, penggembala kambing, tidak merendahkan beliau. Sama dengan menyebut beliau filosof, itu justru memuliakan. Meskipun kita bagaimana ini ana basyarun mithlu, saya ini manusia kok. Filosof itu manusia. Jangan lupa catatannya yuha, beliau dapat wahyu. Itu saja bedanya. Jadi derajat yuha para rasul itu yang paling tinggi. Sehingga Allah mewakilkan, sudahlah nafsu ini kamu urus sendiri saja. Nah, bagi para jomblo kawakan, dengan belajar ini kan kalian berusaha menjadi, kan tadi ada khawatir malakuti ya kan, itu para seniman salah satunya, seniman yang soleh loh ya. Suara bagaimana itu? Alam taranam fi kulli wadiyahimun ya kan, itu kan ada para penyair, sosialita, para seniman, pelukis dan seterusnya, sastrawan, ini memang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman di situ. Yang alam taranam fi kulli wadiyahimun, naik turun lembah, katanya cari inspirasi ya, dan seterusnya itu. Daripada tidak ada kegiatan, mending besok saja kerja kan ya. Nah, bangunan itu. Kerja di mana? Bangunan. Jadi Dayat kalau pagi tadi tidak sama Maulana kerja ya. Pagi. Beda shift ya. Nah, jadi Dayat itu Dayat kan pagi sore Dayat ya. Oh, kan, atau kalau biasanya kan tidak pernah satu shift kan ya. Dia pamit Dayat itu ke Maman dan ke Maulana itu. Ayah mencari nafkah dulu ya. Mencari nafkah itu. Karena nafkah batinnya malam ya. Jadi nafkah zahir itu ya. Lebih baik kalian menjadi seniman rohani saja itu. Jadi santai, bertapa di Gua Hiro ya. Oke. Falatan tajumotolibuhu, maka falatan jahu, maka tidak akan pernah najah, berhasil ya. Harapan-harapannya, cita-citanya ini pasti gagal itu. Oh, rubama. 2 prinsip yang kita ambil. Tadi malam ulasannya falah itu bagus. Jadi secara nahu rubama itu ya. Nanti kalian nanya falah saja. Jadi rubama ini boleh jadi A, boleh jadi B ya. Kemudian sebaliknya wal akil nazara li rabbihi. Orang yang cerdas, orang kalau pakai jadi begini, maaf lalai sudah ketemu bahasanya, yang tidak cerdas. Nah, untuk tidak menyinggung perasaan sebagian orang ya. Jadi oke, si lalai, wanazoro berarti wal akil, dan orang non lalai ya, non lalai nazoro li rabbihi. Dia fokus ya memandang Tuhannya. Dia kalau mau berprinsip, mau mengandalkan, mau mengutamakan, itu langsung ke Allahnya, ke Tuhannya. Rabbun ya dalam arti pengelola, pendidik, pemilik, perawat, pengasuh itu ya. Pengasih juga ini ya. Fayakfihim, maka Allah mencukupi ma ahammahu, apa yang dicita-citakannya. Wa yaisurulahu, dan memudahkan baginya matalibuhu, apa yang menjadi harapan-harapannya. Fahaza mizanun ya'rifu bihil murid hala nafsihi.
Ini satu neraca, satu parameter, satu platform yang dengan platform itu si murid tahu kadar atau ukuran dirinya atau kondisi spiritualnya. Si murid ini tahu kualitas dirinya, kadarnya bagaimana. Maka pernah kita kemukakan ada ujar-ujar begini, Tuhan tidak pernah menguji hambanya. Hakikatnya ya, Allah sudah tahu kok hasilnya. Tujuannya apa? Supaya kita saksikan sendiri kualitas kita bagaimana. Ya buruk diperbaiki, baik ditingkatkan. Fawwalu khatirin yaridu alaihi wa mizanu tauhidihi. Maka pikiran yang mula-mula, gagasan yang mula-mula terlintas alaihi dalam benaknya si akil itu wa mizanu tauhidihi, yakni parameter tauhid, neraca ketauhidan ya. Falyanzur, maka renungilah. Ini kepada kita ini kan tadi sudah cerita garis demarkasi yang jelas antara ghafil, akil. Ini sudah dipaparkan oleh mu'alif ini, oleh guru Alexandria. Sekarang posisi kita di mana? Kita murid itu. Maka renungilah wahai murid ini, kita yang dihitop ya oleh pensarah ini, oleh Imam Asyarqawi ini. Idza istaqbalahu syughlun ini kerepotan katanya Dayat ya. Kalau si murid ini memulai satu kesibukan, satu aktivitas, Inna ada qalbu fi awwali wahlatin ila haulihi wa quwwatihi fa huwa munqati. Ini bagi si murid ya, kita maknanya ini, kita disebut murid ya. Ini sebutan yang baik untuk kita karena kita menghasrati Tuhan. Kok tidak ada yang amin ya? Memang menghasrati Tuhan kita. Ya, jalannya banyak, Heri, jalannya boleh dengan menikah ya. Ada si tokoh yang tidak pernah tua itu namanya Kak Seto ya. Itu katanya semua presiden manggil kakak, kecuali Bung Karno. Loh, kenapa kok Bung Karno tidak manggil kakak? Karena saya ketemu Bung Karno umur 7 tahun katanya itu. Lalu pembawa acaranya marah-marah gitu ya. Tidak cerdas saja. Fa'in ada qalbu fi awli wahlatin, kalau hatinya ini segera menuju Allah, segera menuju ya. Memang fitrahnya begitu, makanya ada, itu kan kembali ke dirinya muasalnya. Ada yang untuk Aid itu loh. Aid itu. Nah itu kembali itu Idul Fitri ya, karena memang ke arah sana. Kalau ke sana ulon itu ya, barat itu. Ia memandang ila haulihi wa quwwatihi. Tadi malam kita sudah menyinggung haula dan quwwata. Ini ungkapan hauqalah ya. La haula wala quwata ini seharusnya mengandaikan dua hal. Satu, betapa maha kuasa, maha kuat, maha perkasanya Allah itu. Pada saat yang sama betapa lemah tak berdayanya kita, itu saja. Dan memang kita dituntut jangan sampai punya anggapan berdoa tetapi tujuannya adalah loh, Tuhan ini pelayan saya. Itu salah itu. Ya kita ini hamba, kita melayaninya ya. Dan berdoa memohon kemurahan darinya, meskipun sebahagian untuk menegosiasikan nasibnya. Jadi kalau bicara tauhid di sini, bicara takdir, jomblo itu juga ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Ya, jomblo itu loh. Ada yang jomblo rahmatan lil alamin seperti Heri ya. Itu jomblo rahmatan lil alamin ya. Kemudian ada yang jomblo itu apa barang temuan itu di fikih itu luqotoh ya. Ya luqotoh ya. Ah itu. Ghanimah, jomblo rampasan pacar. Nah, itu dia. Kalau luqotoh kan barang temuan. Jadi pacar siapa tertinggal ditemukan oleh seseorang ya. Yang ada foto belajar berpaling itu loh. Nah, di bawah itu kan ada foto belajar berpaling kan ya. Oh iya, saya ucapkan selamat karena beberapa teman tulisannya sudah dimuat di media ya. Itu bagus sekali itu. Ustadz Mu'id ya, Ustadz Yani itu sudah. Penulis hebat mereka ini ya. Jadi tulisan pertama langsung kepalsuan ya. Langsung kepalsuan itu. Tidak cukupkah kepalsuan itu menjadi milikmu sendiri ya. Itu kata Kamandanu kepada Dwi Pangga. Itu kejahatan ya. Kalau memang memulai hari, memulai satu aktivitas atau kesibukan, hatinya cenderung kepada satu prinsip. Pada awal mula wahlah ini peristiwa yang ia mulai itu, bahwa
Ini semua karena saya, upaya saya, kecerdasan saya, gelar saya, karena popularitas saya. Ini pokoknya karena saya semua. Ini bedanya memandang aku dan Allah saja. Itu mengkoti itu, dia terputus dari Allah itu. Allah tidak sudi memandangnya ya, naudzubillah itu. Kan min alamatil wusul juga ya pernyataan guru Alexandria ini. Fi lataifil minan. Baik. Aku ini penyakit memang. Anda tahu siapa maaf ya, Jayadi dan Bahri. Ifrit. Yang dipanggil jin siapa biasanya? Ya, Falah dan Bahri ya, dan Jayadi ya. Ifrit ini apa sih? Ketika dia mengatakan, "Wa inni laqawiyyun amin." Saya mampu. Tidak ada hubungannya dengan ini laqawiyyun amin dengan apa? Tidak ada hubungannya ya dengan presiden apa enggak itu. Saya mampu ya. Tetapi begitu pemuda yang punya pemahaman tentang kitab suci, ulama lah ya. Jadi jin Ifrit itu kehebatannya mampu memindahkan apa? Itu Ifrit itu jin yang paling cerdas itu. Yang bintangnya paling banyak lah gelarnya itu. Tapi bukan raja jin, bukan. Itu ya panglima lah pokoknya itu sudah jenderal sudah itu. Memindahkan singgasana. Jadi begini, sampai sekarang kebiasaan orang Arab sebagian seperti Muammar Gaddafi ya, almarhum itu kemana-mana bawa kemah. Contoh paling konkret ya nonton film Aladdin saja itu. Aladdin filmnya Habib itu. Apa judulnya Aladdin itu? Diktator. Nah itu dia, nonton film Diktator saja. Itu Habib tahu memang film favorit beliau ya. Jadi bergelantungan di tali itu berat. Ternyata di jubahnya itu ada batu bata ya. Dan buang kotoran, saya belum buang kotoran katanya 2 bulan katanya. Kok sempat gitu-gitu. Nah saya kira Dayat lebih fokus ke apa momen yang nabrak kaca itu loh ya. Ada momen itu nanti nonton saja bagi yang kurang kerjaan. Kalau ada kerjaan enggak usah. Kegiatan apa Nur? Nonton ulasan film Pak. Film apa? Filmnya gitu-gitu tok. Film musim semi itu loh. Film-film itu tok ya. Ya sesekali film Godfather yang ditonton ulasannya itu loh. Yang keren-keren sedikit lah itu. Yang apalah misalnya ya yang oh iya gitu. Tapi tetap nggak akan paham Dayat itu. Misalnya nonton film Memento, nggak akan paham ya. Apalagi yang apa Inception ya, apalagi ya. Waduh, nggak akan paham itu, berulang-ulang itu. Ini adegannya nggak terus terang Pak katanya. Adegannya samar ini. Dia maunya yang biljar ya. Oke, kemudian kita teruskan sedikit ya. Sementara ini kita suruh merenungi ya. Sebaliknya in ada Allah subhanahu fa wasil. Kalau memulai hari dia tidak mengandalkan dirinya tapi kepada Tuhan, kepada Allah itu, makanya segala kebaikan itu dimulai dengan bismillah ya kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kembali ke jin tadi itu. Sementara ada ustadz tingkat RT langsung waqala man indahu, bagaimana orang yang punya pemahaman tentang kitab suci, dia berkata, saya bisa memindahkan sebelum Anda berkedip katanya. Begitu berkedip ya. Makanya yang redaksi Hadza min Fadlil Rabbi itu ada yang katakan itu Asif bin Barhiyah, ada yang katakan itu ucapan Nabi Sulaiman ya alaihissalam. Tapi si yang punya pengetahuan tentang kitab suci, maknanya ustadz, dia tidak sombong. Memang ini karena Allah ini. Untuk dia menguji ya saya bersyukur atau mengingkarinya ya. Maka Nabi Sulaiman memilih itu. Dia tidak sukanya Ifrit hanya bilang saya mampu, saya. Kata saya itu loh. Anda cari kata saya itu di mana-mana penyakit itu. Ini kalau bukan saya yang ngajar bodoh semua. Masjid kalau bukan saya yang nyumbang, ini nggak akan selesai. Padahal nyumbang 50.000 itu pun uang mainan ya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Republik Indonesia menerbitkan uang mainan kan gitu kan ya. Uang mainan itu loh. Yang gambarnya lucu-lucu ya, sebagian Hello Kitty ya. Dayat mukanya sangar tapi kan hatinya hati Hello Kitty. Makanya disukai Maulana itu. Serem sekali kan, ada tato sini jagal sini kota kan, serem kan, orang takut. Begitu dibuka bajunya jagalah kebersihan kota ya. Ternyata pasukan kuning ya, tukang sampah itu. Takut semua orang-orang, jagal kota. Ternyata jagalah kebersihan kota ya. Sebaliknya kalau orang yang wasil adalah yang memandang Tuhan ya. Maka benarlah wayasih ayyakuna makna
nazrihi ila ma yaf'alullahu bihi ayyanzura ma yaridu ala qalbihi minal isyarati min qibalihi ta'ala. Maka benarlah satu prinsip bahwa makna nazrihi ila ma yaf'alullahu bihi, memandang, berteori, berprinsip bahwa apa yang hendak Allah perbuat atau takdirkan kepada si akil hari ini adalah ayyanzura ma yaridu ala qalbihi, apa yang terlintas dalam hatinya, dalam benaknya, berupa bayan itu ya, minal isyarah, dari satu isyarat. Min qibalihi ta'ala, ini isyarat dari Allah ya. Fayakunu iqdamuhu wa ihjajuhu biwujudi basiratin wa husni taufiqin. Maka kelak kalau dia progres, kemajuan-kemajuan yang dia raih, iqdam maupun ihjam maupun mungkin kemunduran, kegagalan ya, ketertundaan, itu berangkat biwujudi basiratin, karena pandangan nurani, berangkat dari nurani yang jernih, wa husni taufiqin, dan pertolongan Allah yang baik ya. Wa hadza mizanun syarif. Ini adalah neraca yang ideal. Ini adalah parameter yang elegan. Ini adalah ukuran yang mulia, neraca yang ideal, parameter yang elegan. Iqtadahu dawamul tijauhu wa sidqu iftiqaruhu. Yang kelak mengantarkan pada senantiasa iltija. Yang kita baca kunut juga lagi-lagi dari hadis ini. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaihi. Senantiasa bernaung, berlindung kepada Allah ya, wasidqu iftiqarihi, dan keseriusan atau kesungguhan rasa fakirnya kepada Allah. Ini di bawah saja kita garis bawahi begini. Ini kan seni, takdir itu misteri. Dan tidak tahu ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Masing-masing diri jiwa tidak tahu besok mau ngapain dan mati di mana. Kan banyak misteri itu di Quran 5. Salah satunya kiamat, besok nggak tahu mau kemana, mati di mana. Kemudian juga di hadis, karena kita tidak tahu masa depan, tugas kita ya harus, Allah ini ngasih pilihan, sudah ini begini, silahkan choice, ikhtiar itu choice, pilihan terbaik ya. Ini silahkan yang memilih dengan mempersiapkan yang baik, dengan tata kelola yang baik, belajar direncanakan betul dan istiqomah serius ya, berangkat dari sidqu iftiqari, kesungguhan rasa fakirnya pada Allah, dawamul tijaihi, dan senantiasa bernaung berlindung kepada Allah. Maka seandainya dia mengalami ihjam, kegagalan, dia tetap berhasil. Apalagi berhasil, dia tetap berhasil. Kenapa? Tidak ada yang berubah pada tauhidnya. Tidak ada yang berkurang pada prinsipnya bahwa Allah itu ma'asa, bahwa qada qadarnya Allah pasti, kana amrullahi qadaran maqdura, pasti terjadi, berlaku ya. Tidak berubah itu. Dia terima syarrihi khairihi wa syarrihi. Justru dia sukses malah dalam kegagalan, apalagi dalam keberhasilan. Loh kak, kok saya setua ini kok belum menikah? Dia sedang menikmati takdirnya. Kan ada di kumpulan puisi orgasme atau apa itu ya. Ya hidup ini menunggu, menanti dimuliakan oleh Allah itu. Menunggu dipekerjakan Tuhan. Nah itu dia. Beberapa saya kira ada keluhan-keluhan kan ya. Kok ini Pak lama tidak dipakai katanya. Ya banyak caranya kan ya. Bendrat 1 kilo berapa itu? 30.000 cukup itu untuk berlima kan. Bagi yang buru-buru lah itu. Jadi sedikit lagi, ini kita sekarang kita pakai dalam teori belajar ya. Karena ini yang paling penting terutama bagi teman-teman yang baru. Belajar ini jangan sekarang begini. Mungkin siapa Mas Taufik ini punya pengalaman. Ketemu orang hafal Quran, pingin hafal Quran. Ketemu filosof, kepingin jadi filosof. Ketemu sastrawan seperti Ustadz Yani, kepingin jadi sastrawin karena sudah kawin ya kan. Kemudian ketemu siapalah, ahli fikih, ahli tauhid, kepingin jadi logikawin, kepingin jadi logikawin. Nah, di tengah-tengah, atau ketemu penulis, ingin jadi penulis. Di sini penting bagi kita menjadi akil apa? Yang dzuru madza yaf'alullahu bi. Kita kan tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah, kan nggak tahu. Maka dalam hal ini Anda memasuki labirin-labirin takdir itu. Ini loh jalan takdir yang baik apa? Ya mondok, di pondok bagaimana? Berjenjang itu. Oh, nahwu sharaf dulu. Sudah fokus ini saja sampai bisa. Kemudian Quran ya Quran ya, kemudian nahwu sharaf ya. Terus nanti naik belajar fikih Ustadz Habib ya kan.
terutama fikih munakahat itu. Dan tidak sia-sia itu, Beb. Ngajar ilmu pernikahan sementara dia belum menikah. Tidak sia-sia itu. Belajar manasik haji, wajib itu. Meskipun hajinya lama nanti itu. Naik haji loh ya, bukan menaiki bu haji, naik haji itu, naik haji itu. Beda itu. Nah, atau sholat Jumat ya. Tidak ada ruginya belajar haji apa manasik haji meskipun hajinya nanti. Nah, kalau digunakan dalam teori belajar begini. Beberapa dari teman-teman kan itu belum terarah. Ini baca buku apa? Nah, tanya saja kepada yang ustadz-ustadz di sini. Itu jalan takdirnya sudah itu. Itu akil Anda itu. Kenapa? Ini Allah hari ini dijadwal kan ya ngaji kan ya. Nah, itu sudah itu akil itu. Kalau yang ghafil tidak. Ini semua mata pelajaran di pondok ini tidak cocok untuk nafsu saya. Nah, nanti Heri akan bilang itu ada yang cocok baju-baju dikemasi pakai karung ya. Nah, dan cepat pulang itu. Tapi Pak, saya ditunggu umat ini. Kalau merasa punya umat ya. Oleh karena itu dalam metode belajar ini kita bisa gunakan dua hal saja. Pembelajar yang ghafil, ini simpulannya, pembelajar yang ghafil, pembelajar yang lalai adalah iza asbaha, kalau dia mulai belajar, madza yaf'alu, memulai dengan prinsip, ini saya mau belajar apa? Dia cocok-cocokan itu, akhirnya tidak ada yang cocok dengan jenis otaknya ya, jenis nafsunya, dengan jenis nafsunya itu. Itu pelajar yang ghafil itu. Kalau memulai pelajaran, dia najis, kotor, junub ya. Kalau dayat hadas besar tok, tidak ada yang kecil itu, kemudian besar dan lebih besar. Kemudian tidak tawasul ya, tidak memuliakan kitab, memuliakan ilmu, ahli ilmu. Itu ghafil itu. Tapi kalau akil tidak. Ini Allah mentakdirkan saya berhadapan dengan buku, dengan kitab ini, saya berusaha mensucikan diri lahir dan batin ya, bertawasul. Setelah itu bukan tidur, yang ngaji sampai selesai. Nah, kadang di perjalanan suruh berdiri ya. Dalam ngaji-ngaji itu loh. Nah, ini teori belajar ya, siapa? Terutama Faiz ya. Jadi pelajar yang cerdas, dia memandang bahwa hari ini Allah akan takdirkan ilmu apa bagi saya. Allah mengasih ilmu apa kepada saya hari ini ya. Maka tugas Anda, ikhtiar Anda adalah suci lahir batin ya. Pakaiannya yang bersih ya, kemudian gosok gigi dulu. Kemudian konsentrasi ya, tidak merusak suasana dan seterusnya ya. Kemudian juga berwasilah ya, bertawasul karena ilmu ini suci, maka dia menyiapkan itu. Jadi ghafil ini tanpa perencanaan, sebab dia mengandalkan dirinya. Ini ilmu begini ini kan saya bisa ini begini. Man ya. Nah, itu dia. Itu hal-hal yang mengurangi konsentrasi belajar diselesaikan Man dengan kalpanak ya. Nah, itu dia. Ghafil dia lalai ya, dia. Nanti Heri kasih tahu resepnya ya, apa celupkan ke semen ya, nah, itu dia. Tapi cairan semen itu sperma nur maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu teori belajar ya, digunakan dalam teori belajar supaya teman-teman nanti belajarnya terarah ya. Tidak semua orang loh ya dikasih kesempatan belajar hikam, belajar tafsir ini. Nah, Anda harus expert dalam satu disiplin ilmu di sini. Tentu saja selain filsafat ya. Satu kitab lah minimal. Ini hikam sampai Anda ahli di sini. Di hikam ini membaca banyak syarahnya. Kemudian yanzuru madza yaf'alullah bihi. Ini memandang Tuhan, memulai segala sesuatu dengan bismillah itu. Dengan melibatkan Allah dalam segala urusan. Belajar capek, tidak terasa capek. Bukti amal diterima itu dua saja. Sebenarnya banyak ya, tapi dua saja. Satu, dia ingin beramal lagi. Dua, dia ingin meningkatkan kualitas amalnya. Dia ingin belajar lagi dan ingin meningkatkan kualitas atau standar belajarnya. Itu bukti bahwa Anda pembelajar yang baik. Allahu a'lam bishawab.